atau peran orang tua di sini sangat diperlukan. Kemudian kita sampaikan bahwa orang tua itu punya peranan yang cukup besar. Ya. Ini kita bisa baca, ya, berdasarkan beberapa penelitian. Ya. Entah karena peran teknologi yang semakin maju, ya, atau tingkat pendidikan orang tua zaman sekarang yang lebih tinggi, faktanya orang tua zaman sekarang semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak. Jadi sejumlah upaya dilakukan orang tua untuk mendukung pendidikan anak-anaknya, misalnya dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, ya, di rumah, ya, penerapan waktu khusus belajar bagi anak dan melakukan pendampingan saat anak belajar. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, kita juga sebagai pendidik, namun kita sebagai orang tua juga silakan untuk mendampingi dalam waktu-waktu tertentu, mendampingi anak-anak kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Maka di sini tak sedikit pula orang tua yang mengalokasikan anggaran khusus, ya. Jadi perlu ada tambahan, ya, di bimbel, ya, di luar sekolah untuk mengkayakan literasi. Karena saya yakin kalau untuk SMA itu atau tatap muka dengan virtual gemet, ya. Kemudian juga sinkronis dengan tugas mandiri yang mana menyajikan dengan aplikasi di LMS itu. Sebenarnya di sini ada 5, ya, Bapak Ibu sekalian, ada 5 peran pemerintah dalam pendidikan. Bapak Ibu sekalian bisa mersani di slide, ya. Pertama adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi kita merasakan, ya, sebagai warga bangsa ini bahwa pemerintah itu sebagai pelayan masyarakat kaitannya dengan dunia pendidikan. Ini ada yang pertama, dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadi diharapkan dari masyarakat pemerintah memberikan pelayanan terbaik, ya. Ya, yang seperti kita sampaikan, pelayanan di bidang bantuan, ya, di bidang pelayanan di kurikulum dan sebagainya, ya. Maka di sana sini ada sosialisasi, ada diklat-diklat dan sebagainya, sehingga para pelaku di dunia pendidikan ini mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah atau regulasi-regulasi baru yang utamanya di dunia pendidikan. Kemudian melayani masyarakat, ya, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Jadi pemerintah tidak langsung memberikan sebuah bantuan, ya. Jadi bantuan itu adalah sifatnya stimulus. Akhirnya apa? Sekolah mengembangkan. Jadi itu bisa memberdayakan, ya, memberdayakan bantuan stimulus itu. Maka di sini ada semacam swadaya dari satuan pendidikan. Kemudian pemerintah, ya, dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, ya, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit dan bukan minta dilayani. Ini jelas, ya. Jadi alhamdulillah saya merasakan karena sekolah kami adalah sekolah penggerak dan ini baru saja selesai diklat komite pembelajaran beberapa bulan yang lalu dengan melalui internetnya atau online via virtual, ya. Dan ini adalah satu bentuk pelayanan daripada pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbud. Kemudian masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama, jelas. Jadi melalui berbagai regulasi kebijakan pemerintah memposisikan masyarakat sebagai fokus pelayanan utama, namanya di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah di samping sebagai pelayan masyarakat, pemerintah juga sebagai fasilitator. Maka pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, jelas, menyangkut dengan masyarakat, kemudian bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat dan mampu membantu menemukan peluang. Ini adalah
tugas atau peran pemerintah sebagai fasilitator. Kemudian juga mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, dan mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani. Ini adalah pemerintah sebagai fasilitator. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pendamping. Di pelayan, fasilitator, yang ketiga ada sebagai pendamping. Maka ketika ada regulasi baru, kalau saat ini kita rasakan kurikulum Merdeka ya, maka pemerintah sebagai pendamping, karena pelaksanaan di lapangan mesti akan terjadi sebuah permasalahan-permasalahan, kemungkinan permasalahan itu muncul karena ketidaktahuan, ya, belum cukup literasinya, maka pemerintah adalah sebagai pendamping. Pemerintah harus melepaskan perannya sebagai penentu segalanya dalam pengembangan program belajar, menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani, memfasilitasi ya berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat, utamanya di dunia pendidikan ini. Kemudian kemampuan pemerintah sebagai teman, sahabat, ya, mitra, setia dan membahas, mendiskusikan, membantu memecahkan permasalahan yang ada di lapangan, di satuan pendidikan. Saya yakin banyak sekali permasalahan, apalagi kurikulum Merdeka ini baru saja di launching, dan bila nanti memang sudah bisa diterapkan, akan diterapkan di semua lini ya. Dan ini ada baru beberapa pilot project sebagai sekolah penggerak. Tentunya perlu ada perbaikan-perbaikan dan evaluasi. Kemudian sebagai pendamping harus dapat memberikan kontribusi pada masyarakat, jelas ya. Kemudian yang selanjutnya sebagai mitra ya. Apabila kita berangkat dari konsep pembedahan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra kerja. Ini adalah peran pemerintah sebagai mitra. Kemudian hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar secara dalam satu jalur yang sama, termasuk tidak ada sifat ingin menang sendiri ya. Jelas ini ingin tampil sendiri, ingin tenar dan sebagainya. Ini adalah peran pemerintah sebagai mitra. Kemudian sebagai penyandang dana, tadi sudah kita sampaikan, katanya pelayanan dari pemerintah dapat regulasinya dengan berbagai bantuan, BOS, dan banyak sekali beasiswa yang kita sampaikan di awal. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa peran yang lain, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca di slide atau dari panitia yang dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian yang berwujud PPT. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah peran guru dalam KBM. Jadi tadi sudah kita sampaikan peran pemerintah, sekarang adalah peran kita sebagai seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar. Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar masih tetap memegang peranan. Jadi walaupun saat ini ada teknologi yang cukup luar biasa, bahkan anak-anak bisa membaca dan membuka di internet ya, bisa browsing tentang materi-materi yang kita sampaikan. Bahkan materi-materi itu sebelum kita sampaikan anak-anak sudah tahu terlebih dahulu. Maka di situ kita diharapkan bisa mengupgrade diri, bisa meningkatkan kompetensi kita. Kemudian peran guru dalam proses pengajaran belum dapat digantikan oleh mesin, jelas. Apalagi dengan transfer sikap ya, karakter yang kita sampaikan tadi. Perlu uswah kita bersama. Jadi tidak bisa digantikan oleh mesin, kemudian radio, apalagi tape recorder atau oleh komputer sekalipun, ya, oleh internet sekalipun. Jadi peran kita masih dibutuhkan kaitannya dengan karakter atau profil yang kita sampaikan di proyeksi abad 21. Kemudian ada pendapat ya dari Emil Yasa mengidentifikasi peran guru itu ada 16. Barangkali nanti kita sampaikan semuanya, Bapak Ibu bisa membaca di literasi ini. Yang pertama adalah guru sebagai pendidik. Jadi ada sering kita dengar guru itu sebagai pengajar dan pendidik. Mengajar artinya kita mentransfer ilmu, materi sesuai dengan amanah kurikulum. Kalau sebagai pendidik, guru itu menjadi tokoh panutan ya.
dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, ya, kemudian wibawa, mandiri, dan disiplin. Jadi sudah kita sampaikan, kita punya kompetensi pribadi, kepribadian, juga kompetensi sosial. Jadi kita sebagai pendidik mestinya ya harus memiliki standar kualitas tertentu sebagai seorang pendidik, yakni punya tanggung jawab, ya, punya kewibawaan, kemandirian, dan tentunya juga disiplin. Kemudian guru sebagai pengajar, transfer ilmu, ya. Kemudian guru sebagai pembimbing. Jadi ada kalanya anak-anak kita setelah menerima apa yang kita sampaikan, anak-anak mengalami kesulitan, ya, kesulitan belajar, ya. Maka kita berkewajiban sebagai pembimbing, membimbing anak-anak kita yang menemukan sebuah masalah, ya, menemukan sebuah masalah. Maka diharapkan menjadi sebuah tugas kita sebagai seorang pendidik, itu membimbing. Kemudian selanjutnya adalah guru sebagai pelatih. Jadi ada kalanya kita di mapel-mapel tertentu, ya, anak-anak harus perlu kita latih. Contoh ada di PKWU, ya, ada kewirausahaan, kemudian ada seni budaya, atau mungkin dalam pendidikan jasmani, ya, kesehatan olahraga. Maka guru itu wajib untuk melatih, ya, sehingga dengan latihan itu anak diharapkan bisa terampil sesuai dengan amanat kurikulum yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian guru juga sebagai penasihat. Jadi ada kalanya anak-anak kita itu punya masalah yang tidak terkait dengan mata pelajaran, namun anak-anak juga punya permasalahan lain selain materi pembelajaran. Maka kita bisa memberikan nasihat, memberikan motivasi, ya, agar anak tidak menjadi beban pikirannya. Maka kita bisa menjadi teman yang akrab bagi anak-anak kita. Guru juga sebagai pembaharu dan pendorong kreativitas. Jadi banyak sekali tugas daripada guru, peran dari guru. Bagaimana cara kita menciptakan sebuah iklim di kelas itu agar anak-anak bisa kreatif, ya. Maka dengan pembelajaran yang kooperatif atau inovatif, maka diharapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu yang bisa kita sampaikan tadi, mulai dari wawasan pendapat dari Pak Anies Baswedan, kemudian kita sampaikan kaitannya dengan peran pemerintah sudah, peran daripada guru sudah, peran daripada orang tua sudah, kemudian pengertian konsep generasi emas sudah, kemudian kaitannya dengan guru, kompetensi kita sudah. Harapannya bagi sekalian, monggo kita terus meningkatkan kompetensi kita dengan berbagai kegiatan, baik lewat daring maupun offline, ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini benar-benar selesai, karena ketika tatap muka masih ada beberapa sekolah yang ditemukan siswa terpapar. Mudah-mudahan segera usai dan kita bisa menerapkan proses pembelajaran secara normal, sehingga anak-anak mendapatkan haknya, mendapatkan pelayanan secara prima, mendapatkan secara optimal, sehingga akan hasilnya sesuai dengan harapan kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, artikan Bapak Ibu sekalian untuk dunia pendidikan. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan terus diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ke anak dan kita lakukan kepada anak semuanya mendapatkan keberkahan. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kita sampaikan. Bila ada beberapa hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita beri persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, cuma tadi
penyampaian materi oleh beliau Bapak narasumber, beliau Bapak Yono MPD. Beliau telah menyampaikan begitu jelas mengenai materi peran pemerintah, guru dan orang tua dalam mewujudkan pendidikan 4.0 menuju Indonesia Emas tahun 2045. Itu tadi materi yang disampaikan oleh beliau Bapak narasumber. Nanti bila nanti Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, ada mungkin pemikiran dan sebagainya sharing, Bapak Ibu bisa ketik di kolom komentar YouTube. Karena kan ada kolom komentar Bu ya. Jadi kolom komentar YouTube itu kami aktifkan itu untuk menampung aspirasi, menampung pertanyaan, mungkin sharing dari Bapak Ibu sekiranya ada yang belum jelas. Barangkali Bapak Ibu nanti mau tanya apa, mau tanya ini Pak, nanti bisa ketik di kolom komentar, nanti akan kami jawab. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini Bapak Ibu ada tugas mandiri. Tugas mandirinya berupa Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri di rumah masing-masing selama 4 hari, yaitu mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari. Nah, berupa Bapak Ibu nanti mengerjakan tugas mandiri, itu nanti ada jadwal lengkapnya, nanti akan kami kirim beserta makalah, materi, jadwal kegiatan, kemudian surat SPPD dari kepala masing-masing, data data dan sebagainya kami kirim ke alamat sekolah masing-masing. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mengikuti ini, nanti jangan lupa sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu nanti menyertakan bukti kehadirannya di kegiatan sore hari dengan cara yaitu tekan tombol subscribe, kemudian like, kemudian di screenshot, dikirim ke nomor WA panitia yaitu 085 647 327 585. Itu sebagai bukti kehadiran kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan di siang sore hari ini. Demikian tadi Bapak Ibu kegiatan dari siang sampai sore hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu nanti menunggu paketan materi yang dikirim panitia ke alamat sekolahan atau ke alamat rumah masing Bapak Ibu sesuai permintaan Bapak Ibu masing-masing. Demikian kegiatan di sore hari ini. Baiklah, acara pada sore hari ketiga alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami mewakili panitia apabila ada salah kata, ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.